Shalom saudaraku yang terkasih, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami diingatkan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami yang sebentar akan merenungkan firman-Mu tentang tabur tuai. Mohon kasih karunia Tuhan Allah Roh Kudus yang menuntun kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sebab ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara, apa yang menjadi landasan Rasul Paulus menuliskan tentang topik atau tema ini, memberi dengan sukacita membawa berkat? Saudara, sebelum Rasul Paulus membahas tentang memberi dengan sukacita dan membawa berkat, artinya tabur tuai di dalam konteks ini, saudara, itu sebelumnya di dalam pasal 9 ayat yang pertama sampai yang kelima, bagaimana Rasul Paulus menceritakan tentang pengumpulan dana dari jemaat-jemaat yang ada untuk dipersembahkan kepada Yerusalem, kota Yerusalem, jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem, saudara. Ini menunjukkan bahwa perhatian concern Rasul Paulus agar setiap jemaat itu boleh saling memperdulikan satu dengan yang lain. Dan Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-15, Rasul Paulus mau mengajak jemaatnya ketika mengumpulkan dana, mereka boleh memberi dengan sukacita. Yang menjadi pertanyaannya, saudara, mengapa Rasul Paulus meminta kepada jemaatnya untuk memberi dengan sukacita? Maksud dari Rasul Paulus di sini adalah untuk menjaga keseimbangan kehidupan umat Allah. Keseimbangan seperti apa? Keseimbangan bahwa tidak dapat dipungkiri dalam jemaat Allah pada saat itu ada jemaat-jemaat yang mengalami kekurangan dan ada juga jemaat-jemaat yang mengalami kelebihan ataupun hidup yang pas-pasan. Tetapi Rasul Paulus mau mengajak mereka semuanya untuk ikut terlibat di dalam hal memberi, saudara. Karena dalam hal memberi ini juga menguji iman kita. Apakah kita tetap setia kepada Allah? Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita dapat kelolanya dengan baik, saudara. Sehingga orang yang berkelebihan, saudara, dapat memberikan kepada orang yang tidak mampu. Dan orang yang tidak mampu ini, saudara, yatim piatu, janda miskin, orang-orang yang cacat yang tidak bisa bekerja, saudara, ketika mereka menerima persembahan dari orang yang memiliki kelebihan ini, orang-orang yang hidupnya pas-pasan tetapi punya hati yang memberi dengan sukacita, sehingga orang yang menerima yang tidak mampu ini, yang kekurangan ini, yang janda ini dapat melihat ada Tuhan yang peduli dengan hidup mereka. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka kelaparan. Sehingga dari seluruh siklus yang kita lihat, Allah memberkati orang kaya dan Allah memakai orang kaya untuk memberkati orang miskin. Tuhan yang berdaulat, yang mengatur segala sesuatunya untuk keseimbangan kehidupan umat Allah.
yang menjadi pertanyaannya, saudara. Jikalau kita sudah memberi dengan sukacita untuk menjaga keseimbangan kehidupan umat Allah dalam dunia ini, saudara, apa yang menjadi dasar prinsip kita di dalam memberi dengan sukacita? Prinsip kita memberi itu, saudara, kita diingatkan bahwa kita memberi sebagai respon kita akan terhadap kasih karunia yang Tuhan sudah limpahkan kepada kita. Sehingga kita yang telah menerima anugerah keselamatan kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah itu, sebagai salah satu wujud rasa syukur kita memberi dengan penuh sukacita kepada orang-orang yang membutuhkan, saudara. Dan kita pun juga menggunakan kasih karunia Allah dalam hal materi, dalam hal kemampuan kita kelola dengan bijaksana. Karena segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, apakah itu kekayaan, apakah itu kepintaran, apakah itu karunia talenta yang lain yang Tuhan berikan kepada kita, bukan semata-mata untuk kita nikmati untuk diri kita sendiri, saudara. Tetapi kita pun juga boleh mengelolanya dengan bijaksana, sehingga kita boleh membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan prinsip kita memberi, saudara, dengan sukacita itu karena kita diingatkan ketika kita memberi bukan untuk memuliakan diri kita. Karena apa yang ada dalam hidup kita, materi kah, kepintaran kah, kecerdasan kah, karunia talenta yang lain yang ada dalam diri kita, itu semua karena pemberian Tuhan. Dan melalui pemberian Tuhan atas hidup kita pun juga boleh memberi untuk menyatakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan ketika kita memberi di dalam komunitas kita, saudara, itu menunjukkan kita memiliki satu kekuatan yang besar untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan saya bersyukur, saudara, GKY, Gereja Kristus Yesus, memiliki pelayanan diakonia yang dimana setiap minggu kelima persembahan itu dikhususkan untuk pelayanan diakonia. Pelayanan persembahan ini, saudara, untuk memperhatikan anak-anak yatim piatu agar mereka tetap mendapatkan pendidikan yang terbaik. Untuk janda-janda yang tidak sanggup lagi bekerja, melalui pelayanan diakonia, persembahan yang kita berikan kepada gereja itu dikelola dan dibagikan kepada orang yang tidak mampu. Orang yang sakit sekalipun juga pelayanan diakonia ikut terlibat di dalamnya untuk mendoakan, untuk membagikan kasih karunia Tuhan itu kepada mereka. Inilah salah satu penguatan, penghiburan yang diterima oleh jemaat yang ada, saudara. Dan prinsip yang terakhir ketika kita memberi dengan sukacita, karena kita tahu, saudara, Injil yang menjadi dasar kita ketika memberi. Mengapa, saudara? Karena Injil adalah sumber kekuatan dan motivasi sejati di dalam hal kita memberi. Karena Kristus sendirilah telah memberikan segenap hidupnya. Kristus telah memberi segala-galanya untuk saya dan saudara. Sehingga hal inilah yang mendorong saya dan saudara untuk memberi kembali apa yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita dengan penuh sukacita dan di dalam kemurahan yang Tuhan limpahkan, saudara. Sehingga ketika kita memberi kepada orang lain dengan rasa sukacita, kita kelola dengan baik, ada kekuatan, ada ucapan syukur di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Maka janji firman Tuhan mengatakan apa? Di dalam ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kamu
supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ya, kita memberi dengan sukacita, dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Karena Amsal mengatakan di dalam Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, mengutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Sudahkah kita memberi dengan sukacita? Biarlah hari ini kita belajar untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita, dan kita beri bagi kemuliaan Tuhan dan bagi jemaat-jemaat yang membutuhkan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kami boleh seperti Kristus yang telah memberikan hidupnya segala-galanya untuk kami. Dan biarlah itu menjadi motivasi kami, mendorong kami untuk memberi dengan sukacita. Karena ketika kami memberi, ada damai sejahtera, ada anugerah yang kami tuai bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.